Saya ajak dulu nih teman hati untuk menyimak artikel berikut ini. Dampak buruk berdebat di media sosial, frustasi sebagai reaksi emosional yang paling banyak dirasakan, dan juga perasaan sedih dan juga marah ketika lawan bicara di media sosial itu menyalahartikan apa yang kita sampaikan lewat media sosial, begitu. Berdebat di media sosial juga berpotensi berpengaruh pada kesehatan mental berupa stres nih teman hati, depresi, kemudian gangguan kecemasan, dan tentu saja dapat menimbulkan keinginan untuk bunuh diri nih. Nauzubillah min zalik ini. Zaman sekarang kan bukan hanya mulut nih nyinyir, tapi jari jemari itu juga nauzubillah, ya Allah, itu lebih kejam gitu daripada mulut nih sekarang. Nah, seperti apa nih baiknya kita menyikapi fenomena seperti ini nih, Dok? Iya, ini memang berdebat boleh, tetapi dengan cara-cara yang baik. Dengan cara-cara yang baik. Berarti Islam sendiri tidak melarang sebuah perdebatan begitu ya? Iya, perdebatan untuk ke arah yang positif ya. Artinya diskusi ya, bukan debat. Debat takutnya berimage negatif ya. Tetapi berdiskusi, membicarakan sesuatu. Seperti kita saat ini kan kita berdiskusi ya, bukan berdebat. Berdebat takutnya identik dengan sesuatu yang buruk. Sesuatu yang negatif. Takutnya gitu ya. Tetapi artinya kita berdiskusi, bertukar pikiran, itu sangat boleh dalam Islam. Nah, ketika misalnya ada satu permasalahan, misalnya ada perbedaan pendapat gitu kan. Yang pertama adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Lihat dasar hukumnya, lihat Al-Quran dan hadisnya, ada nggak yang bertentangan dari situ dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berlaku lemah lembut. Ini penting nih. Dalam ada satu kata di dalam Al-Quran yang itu kata itu letaknya di tengah-tengah dari semua kata dalam Al-Quran. Jadi satu Al-Quran itu ada kata yang di tengah-tengah, ya kan? Dan itu dalam surat Al-Kahfi disebutkan di situ adalah wal yatalattaf, maka berlaku lemah lembut lah. Nah, ini penting nih. Jadi ketika kita berdiskusi ternyata lawan bicaranya ternyata ada perbedaan, maka sampaikanlah dengan cara yang lemah lembut. Karena tadi artikel tadi menyebutkan dampaknya, betul dampaknya itu bisa menyebabkan gangguan mental, disorder, masalah gangguan mental, bahkan stres. Dan stres terus depresi, coba. Depresi bisa jadi bunuh diri memang. Ya, dimulai dari tadi mungkin dia merasa terhina atau mungkin dia merasa terintervensi sehingga dia bikin defense mechanism, ingin membalas, macam-macam tuh. Akhirnya akan berdampak buruk baik kepada dirinya ataupun kepada orang lain. Ya, pada dirinya bisa jadi benar tadi artikel tadi, bisa bunuh diri gitu kan. Maka itu kenapa media sosial ini dijadikan sebagai sarana yang ke arah positif, jangan ke arah yang negatif. Debat boleh, tetapi dengan cara-cara yang baik, dengan tujuan mencari solusi yang baik gitu loh, bukan menjadi malah saling menjatuhkan. Itu akan berdampak buruk. Apalagi kalau di media sosial itu kan apa yang kita sampaikan takutnya disalahartikan kan. Karena kan dalam bentuk tulisan begitu. Nah, kadang-kadang suka berbeda persepsi. Betul. Tulisan sama ekspresi. Ya kan? Misalnya saya ngomong A, mungkin dengan bahasa yang baik, tulisannya kesannya kasar amat, padahal mah tidak seperti itu. Kadang-kadang salah persepsi. Makanya kita harus bermedia sosial dengan baik dan bijak. Ya, kalaupun dengan kata-kata mungkin ditambahkan dengan kata-kata yang lebih baik, walaupun kadang-kadang beda persepsi, kadang-kadang seperti itu. Tadi terkait dengan dampaknya terhadap kesehatan tubuh, terutama kesehatan mental, itu berarti memang sudah ada penelitiannya ya, yang menunjukkan bahwa orang yang suka berdebat, orang yang suka nyinyir, ngomongin orang, dan bergosip itu tuh memang akan mempengaruhi kesehatan mentalnya. Iya, jelas kan orang tersebut punya masalah di jiwanya kan. Jiwanya itu pengen ada nyalain orang lain. Jiwanya itu pengen tadi jelek-jelekin orang lain. Berarti sebenarnya jiwa dia itu sudah masalah. Nah, penelitian menunjukkan kalau jiwa kita bermasalah, itu akan berdampak tadi, stres. Stres itu nanti hubungannya dengan beberapa hormon stres yang kita sebut dengan kortisol berlebihan. Kortisol berlebihan akan berdampak buruk kepada tubuh. Karena kortisol salah satunya nanti akan merangsang pengeluaran epinefrin. Apa itu zat yang bikin pembuluh darah berdetak cepat, jantung berdetak cepat, pembuluh darah menjadi ciut. Nah, resikonya apa? Tadi hipertensi gitu ya, bahkan bisa menyebabkan stroke kalau memang hipertensinya terus-menerus. Nah, ini yang harus diperhatikan gitu kan. Jadi efek buruk daripada jiwa yang buruk
itu berpengaruh kepada kesehatan. Maka itu kenapa saya kalau mengajarkan ke pasien-pasien saya, ini yang paling penting, tolong sikap kita ini dibenahi. Ya kan? Jangan memiliki sikap yang tadi buruk. Termasuk di dalamnya tadi pengen nyalain orang lain, nyari kesalahan orang lain, terus kemudian menjelek-jelekan orang, itu kan berarti kan jiwanya yang buruk, itu berdampak buruk. Tapi colong dirubah jiwanya. Selalu tadi jadikan orang lain seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Karena saudara kita yang lain itu kan muslim, kan saudara. Jangan sampai itu sesama saudara muslim kita malah saling menjatuhkan. Betul. Nah, itu Karena yang jangan dampak sampai buruknya. dapat double gitu ya, udah dapat kesehatannya buruk, dapat dosa lagi. Iya. Gitu. Nah, di masyarakat itu kan sering ada yang yang sering kita temui itu adalah pembenaran di awal, disclaimer dulu. Contohnya kayak saya pengen nyampein ini tapi nggak tahu ya, ini benar atau enggak gitu. Terus disampaikan. Itu tuh termasuk dalam sudah nyinyir atau bagaimana tuh? Sebenarnya sudah tahu kan mungkin kali ya, akhirnya dilempar dulu tuh. Lempar dulu ya kan umpannya gitu. Sama dengan kebiasaan itu juga tuh, kadang-kadang kita mengagungkan diri kita seolah-olah kita ya tadi pakai kata-kata tadi. Ya ini permainan kata sebenarnya sih ya. Intinya semuanya tergantung dari niat dia. Betul. Tujuannya apa kan? Kalau dia misalnya ini salah nggak ya? Padahal dia sudah tahu jawabannya. Oh begitu ya. Nah artinya adalah perilaku-perilaku kita ini semuanya sekali lagi tergantung dari niat kita. Dia niatnya untuk apa? Maka itu kenapa dalam bermedia sosial itu harus berperilaku yang baik dengan bahasa-bahasa atau kata-kata yang baik. Jangan sampai kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang tersembunyi itu kan. Atau Kata-kata yang memiliki multitafsir. Multitafsir. Kadang-kadang kan itu tuh sering pakai kata ini kan biar mereka berpersepsinya bisa liar begitu. Iya, atau kata-kata sebenarnya dia memuji diri sendiri. Misalnya gitu kan. Ayo misalnya mohon maaf ini ya. Ayo tahajud gitu kan. Bagus sih perintahnya. Tapi ngirimnya jam, misalnya dia bangun pas sholat tahajud. Sholat tahajud gitu. Jadi takutnya jadi ujub sudah gitu ya. tahajud gitu kan. Ayo tahajud. Nah, jadi semuanya dikembalikan kepada niat ya. Iya. Jika memang ada niat terbesit sedikit aja niat. Riaknya muncul itu jadinya. Ria itu muncul sebaiknya tidak dilakukan ya. Iya. Oke. Menarik nih. Tetap di Kalam Hati. Insya Allah sampaikan.